pemanfaatan TIK dalam membangun konstruksi pengetahuan. Nah, kalau yang tadi kita hanya menggunakan TIK, sekarang gimana TIK ini atau kita memanfaatkan TIK untuk membangun konstruksi pengetahuan siswa. Konstruksi pengetahuan terjadi saat peserta didik dapat menghasilkan ide atau gagasan dan pemahaman yang baru bagi mereka melalui proses interpretasi, analisis, sintesis, atau evaluasi. Rubrik ini mengkaji apakah pembelajaran menuntut peserta didik untuk menggunakan TIK dalam mendukung konstruksi pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung. TIK mendukung proses konstruksi pengetahuan ketika pertama, peserta didik menggunakan TIK secara langsung pada tahap konstruksi pengetahuan dari satu kegiatan pembelajaran. Sebagai contoh, peserta didik menggunakan komputer untuk menganalisis data atau informasi ilmiah tertentu. Peserta didik menggunakan TIK untuk membangun konstruksi pengetahuan secara tidak langsung. Peserta didik melakukan penelusuran berbagai istilah yang terkait dengan peristiwa terkini di Twitter. Kemudian hasil penelusuran tersebut digunakan untuk menghasilkan respon masyarakat sekitar secara offline melalui wawancara langsung dan atau penggunaan angket. Pada konstruksi pengetahuan yang didukung oleh pemanfaatan TIK harus terkait dengan pencapaian tujuan kegiatan pembelajaran. Belajar untuk memanfaatkan TIK tidak sesuai dengan kriteria ini. Sebagai contoh, peserta didik menggunakan aplikasi PowerPoint untuk membuat presentasi pada mata pelajaran sejarah. Evaluasi terhadap berbagai sumber belajar di internet yang terkait dengan tujuan pembelajaran juga dapat dikategorikan sebagai proses konstruksi pengetahuan. Sebagai contoh, peserta didik diarahkan untuk menemukan berbagai sumber atau referensi mengenai topik pembelajaran tertentu dan melakukan evaluasi keabsahan atau validity terhadap sumber-sumber tersebut sebelum mereka memilih sumber mana yang dapat mereka andalkan. Yang keempat, TIK dibutuhkan dalam membangun konstruksi pengetahuan. TIK dibutuhkan dalam membangun konstruksi pengetahuan ketika peserta didik diarahkan untuk melakukan proses konstruksi pengetahuan dalam pembelajaran yang tidak mungkin dapat dilakukan tanpa menggunakan TIK. Contoh TIK dibutuhkan dalam membangun konstruksi pengetahuan. Yang pertama, TIK peserta didik diarahkan untuk membangun komunikasi dengan peserta didik dari negara lain selama 2 minggu untuk meneliti dampak kekeringan yang sedang terjadi di komunitas mereka. Dalam hal ini, pemanfaatan surat elektronik atau email memungkinkan peserta didik membangun pengetahuan yang tidak dapat mereka lakukan tanpa penggunaan TIK karena bertukar surat fisik akan menjadi tidak praktis dalam periode waktu yang singkat ini. Kemudian, banyak kegiatan pembelajaran yang mendukung proses konstruksi pengetahuan yang dapat dilakukan tanpa penggunaan TIK. Sebagai contoh, peserta didik diminta untuk mencari informasi tentang bentuk paruh dari berbagai spesies burung dengan pola makan yang berbeda dan mengkategorisasikan berbagai bentuk paruh tersebut dalam jenis paruh yang ada. Lanjut ke bahasan yang kelima, peserta didik sebagai perancang produk TIK. Peserta didik dapat dikatakan sebagai perancang produk TIK jika mereka mampu membuat suatu produk TIK yang dapat digunakan oleh orang lain. Contoh peserta didik sebagai perancang produk TIK. Yang pertama, peserta didik merekam suatu podcast atau rekaman siaran radio dan mengunggahnya ke internet. Ketika peserta didik bertindak sebagai perancang, TIK mendukung proses pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi. Untuk bisa melakukan proses ini, peserta didik harus mengetahui audiens yang otentik dan spesifik yang akan menggunakan produknya. Seperti komunitas yang membutuhkan informasi dalam podcast yang akan mereka sediakan atau peserta didik pada kelas atau tingkat lain yang belajar tentang pencegahan penyakit dari simulasi yang sedang mereka kembangkan.
Dalam rancangan yang mereka buat ini, peserta didik harus memperhatikan kebutuhan dan preferensi dari audiens tersebut. Idealnya, namun belum tentu, produk yang mereka buat mungkin benar-benar akan digunakan oleh audiens yang ditarget. Peserta didik yang membuat satu produk tanpa memiliki audiens yang otentik dan spesifik tidak memenuhi syarat sebagai perancang dalam definisi ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat poin ke-6, yaitu praktik dalam pembelajaran. Nah, ini adalah poin ke-6 kita, yaitu praktik dalam pembelajaran. Anchor lesson di sini adalah pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Sebagai bagian dari pelatihan ini, akan dilakukan peninjauan terhadap praktik pembelajaran di bawah. Ini untuk memperdalam pemahaman terkait penggunaan rubrik TIK dalam pembelajaran. Nanti kita akan lihat di sini ya, file dari Great Train Internet. Jadi nanti bisa dilihat di sini. Terus untuk fokus diskusinya, misalnya ada kode apa yang Anda letakkan dan lain-lain. Nah, kita sekarang lihat dulu di filenya. Ini contoh, misalnya contoh dari Anchor Lesson. Jadi Anchor Lesson ini adalah bagaimana nanti kita membuat suatu rancangan kegiatan yang bisa membantu siswa kita untuk melakukan kegiatan dalam dimensi 21st Century Learning Design. Nah, contoh topik kegiatan yaitu Great Train Internet dengan rata-rata usia peserta didiknya 14 tahun. Lalu ada beberapa hal yang dibahas, apa yang Anda harapkan dapat peserta didik pelajari dari kegiatan pembelajaran ini. Contohnya, misalnya peserta didik akan melakukan penelitian tentang era Victoria di Inggris dan melaporkan temuan mereka. Peserta didik akan mempelajari latar belakang sejarah suatu karya sastra. Peserta didik akan membuat dan merepresentasikan secara lisan hasil kerjanya untuk meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum. Lalu, apakah Anda memiliki tujuan pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu mata pelajaran atau disiplin ilmu, sebagai contoh sejarah atau sains dan matematik dalam kegiatan pembelajaran ini? Jadi, misalnya di sini juga tujuan pembelajaran meliputi kompetensi dalam mata pelajaran sejarah dan bahasa sastra. Dalam sejarah, peserta didik akan melakukan investigasi dan melaporkan penemuan mereka tentang era Victoria di Inggris melalui pencarian informasi di internet, sedangkan di bahasa sastra, peserta didik akan melakukan analisis terkait latar belakang sejarah suatu karya sastra. Untuk mengintegrasikan informasi yang mereka temukan, peserta didik perlu menafsirkan bagaimana tulisan di era Victoria mencerminkan cara pandang orang-orang dari masa itu melihat dunia. Terus selanjutnya misalnya apakah peserta didik diarahkan untuk bekerja berpasangan atau kelompok. Di sini bekerja dalam kelompok merupakan keharusan dan lain-lain. Terus apakah peserta didik bekerja dengan menggunakan TIK seperti komputer dan kamera digital. Peserta didik diharuskan menggunakan TIK dalam kegiatan pembelajaran, di mana peserta didik menggunakan komputer untuk mencari informasi secara daring. Lalu pendidik atau saya mengizinkan mereka menggunakan berbagai aplikasi menyusun media presentasi seperti PowerPoint, Movie Maker, dan juga Auto College. Terus kriteria apa yang Anda gunakan dalam menilai atau pendidik nilai dalam menilai hasil kerja peserta didik dalam kegiatan pembelajaran? Apakah peserta didik mengetahui kriteria penilaian tersebut dalam menyelesaikan tugas dalam pembelajaran tersebut, dalam kegiatan pembelajaran? Nah, kita menggunakan rubrik penilaian berbicara di depan umum atau public speaking yang telah diketahui oleh peserta didik. Lalu pendidik juga menilai kinerja peserta didik berdasarkan konten presentasi, kedalaman dan keakuratan dari informasi yang disajikan. Lalu berapa lama kegiatan pembelajarannya? Sekitar selesai dalam 1 minggu atau lebih. Nah, lalu instruksinya, misalnya ini adalah instruksi lisan.
penilaian kinerja presentasi mengacu pada rubrik penilaian yang telah disediakan, menggunakan internet, PowerPoint, Word, dan perangkat teknologi lainnya sesuai pilihan. Selama kamu mencari informasi yang disediakan, pikirkan bagaimana orang-orang di era Victoria memandang dunia, pilih topik yang paling menarik bagi kamu, dan tunjukkan bagaimana gambaran kehidupan di era Victoria. Proyek ini harus diselesaikan dalam waktu 5 hari. Pastikan kamu dapat menggunakan waktu sebaik mungkin. Jika diperlukan, kamu dapat menyelesaikan tugas di rumah. Gunakan waktu selama di kelas untuk mengakomodasikan pekerjaanmu dengan sebaik-baiknya. Apakah ada informasi yang ingin ditambahkan? Dan ini contoh bagaimana kita membuat anchor lesson ya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh misalnya proyek internetnya. Nah, jadi siswa kita nanti juga bisa memilih salah satu dari topik berikut untuk bisa diteliti. Misalnya mereka bisa meneliti tentang Ratu Victoria, pekerjaan anak, mode, seni, kesehatan, sains, peran wanita, kriminal, agama, tata krama, rumah sosial, pria, pendidikan, hukum yang lemah, dan juga sastra. Nah, ini contoh lesson-nya ya. Juga bisa nanti direferensi Bapak Ibu untuk membuat anchor lesson, saya kirim dulu. Oke, kita lanjut lagi sedikit. Nah, ini juga misalnya contoh implementasi regulasi diri dalam pembelajaran. Di sini ada proyek komunitas global dengan menggunakan RPP. Nah, dalam praktiknya kita bisa menggunakan beberapa tools dari Microsoft, di antaranya adalah Microsoft Edge, buku catatan kelas, Smart Art, PowerPoint, ada Bing, ekstensi penerjemah, lalu formulir, dan juga yang lain-lain. Nah, sekarang kita lihat rubriknya. Dia akan masuk ke dalam level 1 jika peserta didik tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan TIK dalam kegiatan pembelajaran, dan akan masuk ke dalam level 2 ketika peserta didik menggunakan TIK untuk belajar dan melatih keterampilan dasar atau memproduksi informasi, namun mereka tidak mengkonstruksi pengetahuan. Lalu akan masuk level 3 jika peserta didik menggunakan TIK untuk mendukung proses konstruksi pengetahuan, namun mereka masih dapat mengkonstruksi pengetahuan tanpa menggunakan TIK. Lalu akan masuk ke dalam level 4 ketika peserta didik menggunakan TIK untuk mendukung proses konstruksi pengetahuan, dan TIK diperlukan untuk konstruksi pengetahuan, namun peserta didik tidak menciptakan produk TIK untuk menggunakan otentik. Yang kelima, peserta didik menggunakan TIK untuk mendukung proses konstruksi pengetahuan, dan TIK diperlukan untuk mengkonstruksi pengetahuan, dan peserta didik menciptakan produk TIK untuk pengguna yang otentik. Nah, ini adalah poin keputusannya. Kita mulai dari pertanyaan, apakah peserta didik memiliki kesempatan untuk menggunakan TIK? Jika jawabannya tidak, akan masuk dalam level 1. Lalu jika jawabannya iya, akan muncul pertanyaan berikutnya, apakah TIK mendukung proses konstruksi pengetahuan? Jika jawabannya tidak, akan masuk ke dalam level 2. Dan jika jawabannya iya, akan ada pertanyaan lagi, apakah TIK diperlukan dalam membangun konstruksi pengetahuan? Jika jawabannya tidak, akan masuk ke dalam level 3. Dan jika jawabannya iya, akan ada pertanyaan lagi, apakah peserta didik perancang dalam suatu produk TIK? Jika jawabannya tidak, maka akan masuk ke dalam level 4. Dan jika jawabannya iya, akan muncul pertanyaan baru lagi, akan masuk ke dalam level 5. Nah, kita punya soal kuis terakhir.
soalnya adalah pemanfaatan TIK dalam pembelajaran sebagai salah satu dimensi 21 Century Learning Design memiliki keterkaitan dengan dua dimensi lainnya, yaitu, nah, boleh nih Bapak Ibu, kira-kira jawabannya A, B, C, D, atau E. Kalau yang A, komunikasi terampil dan kolaborasi. Kalau B, konstruksi pengetahuan dan pengaturan diri. Yang C, komunikasi terampil dan pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi. Untuk yang D, konstruksi pengetahuan dan pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi. Serta yang E, pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi dan kolaborasi. Kira-kira yang mana nih Bapak Ibu? Oke, banyak yang D nih Bapak Ibu ya jawabannya. Kita cek jawabannya. Betul, sekali Bapak Ibu, jawaban konstruksi pengetahuan dan pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi. Jawabannya D. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Sekian untuk materi hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Karena hari Kamis saya tidak bisa untuk mendampingi Bapak Ibu ya. Saya ambil cuti untuk hari Kamis, tapi nanti kelas tetap berjalan, nanti akan dipandu sama Pak Asad. Jadi hari besok selama 3 hari, Rabu, Kamis, dan Jumat, saya tidak bisa berkegiatan mengantor dan sejenisnya. Jadi ada kegiatan lain yang tidak bisa dihindarkan juga. Jadi saya tidak bisa hadir untuk besok Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi nanti akan dipandu sama Pak Asad. Oke, Bapak Ibu. Kalau mungkin boleh nih kalau ada pertanyaan, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita akan melanjutkan ke sesi dokumentasi dan foto bersama nih Bapak Ibu. Mungkin dalam hitungan ketiga nih ya.